Halo semua, kembali lagi bersama saya Ahmad Rizky Maulana, peserta pelatihan data analis di PPKD Jakarta Selatan. Kali ini kita telah selesai menyelesaikan dasar-dasar data science, dan saya akan mengulangnya dari awal sampai dari konsep dasar data science sampai implementasinya dalam teknologi AI modern. Nah, sebelum memulai kelas, mari kita lihat mind map-nya nih. Berikut merupakan mind map data science, di mana ada data science, tools data science, machine learning, menentukan tujuan data science, data preparation dan forecasting, lalu ada computer vision dan AI dan NLP. Kita masuk ke konsep dasar data science. Data science sendiri adalah kombinasi antara statistik, pemrograman, dan pemahaman bisnis untuk mengubah data mentah menjadi insight yang bermanfaat. Kita mengenal alur kerja RSDM, mulai dari business understanding, data understanding, hingga deployment. Dimana contohnya banyak digunakan untuk segmentasi pelanggan, deteksi fraud, prediksi kesehatan, dan peliharaan mesin. Penerapan lintas industrinya juga banyak nih, ada marketing, keuangan, kesehatan, dan manufaktur. Selanjutnya adalah tools data science. Di dunia data science tidak terlepas dari tools seperti Python dengan pandasnya, Matplotlib dan Scikit-learn, serta R untuk analisis statistik. Buat yang suka tampilan visual tanpa coding, ada juga RapidMiner. Tampilannya GUI atau Graphic User Interface. Dan tentu saja semua bisa dijalankan di Jupyter Notebook atau Google Colab sebagai lingkungan eksperimen interaktif. Selanjutnya ada menentukan objek bisnis berdasarkan SMART. Kita harus punya tujuan yang jelas nih dan terukur menggunakan framework SMART. Contoh misalnya, mengurangi tingkat churn pelanggan sebesar 15% dalam 3 bulan. Dalam proses ini, peran data science, ML engineer, dan ML developer bekerja sama dengan menjembatani analisis dan implementasi model. Ini merupakan peran dalam profesional dalam data science. Selanjutnya ada machine learning. Machine learning sendiri menggunakan sistem belajar dari data tanpa harus diprogram ulang. Ada 3 jenis utama, yaitu supervised learning untuk prediksi, unsupervised learning untuk menemukan pola, dan reinforcement learning untuk sistem berbasis reward seperti mobil otonom atau game AI. Tantangannya apa? Tantangannya ada meliputi kualitas data, integritas sistem, dan risiko overfitting ya. Selanjutnya ada data preparation, gunakan Amazon SageMaker. Nah, ini tahap paling krusial dalam seluruh proyek data science. Melalui SageMaker, Data Wrangler atau AWS Glue, kita bisa melakukan data cleaning, menangani missing value, mendeteksi outlier, hingga mengonversi tipe data. Prinsip utamanya sederhana, garbage in, garbage out. Data yang kotor akan menghasilkan model yang buruk. Ya. Selanjutnya ada forecasting nih, teman-teman. Forecasting sendiri membantu memprediksi tren masa depan dari data historis, misalnya untuk permintaan pasar atau stok barang. Metode yang digunakan bisa dari moving average, ini ARIMA, sampai Prophet dari Facebook. Di AWS ada Amazon Forecast yang bisa melakukan prediksi otomatis dengan akurasi tinggi tanpa coding rumit. Lanjut, kita masuk ke deep learning. Deep learning ada computer vision. Computer vision sendiri membuat komputer bisa melihat. Analogi sederhananya seperti itu, dimana kita belajar mendeteksi wajah dengan OpenCV, extracted text dengan TestRec, dan Easy OCR, hingga layanan canggih seperti AWS Recognition yang mampu mendeteksi objek, emosi, bahkan konten sensitif secara otomatis. Ini ya. Lalu ada NLP atau Natural Language Processing, di mana NLP memungkinkan komputer memahami bahasa manusia. Contohnya analisis sentimen, terjemahan, hingga pembuatan chatbot dengan Amazon Lex. Nih, kita juga mengenal layanan AWS seperti AWS Comprehend, AWS Transcript, dan AWS Poly yang mendukung berbagai bahasa dan aplikasi voice enable. Terakhir, ada AI generatif. AI generatif membuka era baru kreativitas digital dengan model seperti ChatGPT,
DALL-E dan kita bisa menghasilkan teks, gambar, musik, bahkan video. Tapi tentu ada sisi etika, di mana etika yang perlu kita awasi adalah seperti adanya deepfake, bias, dan privasi yang perlu diawasi. Prinsipnya, gunakan AI dengan tanggung jawab dan transparansi. Terakhir ada integrasi AWS dalam Krebs DM. Semua tahapan Krebs DM bisa dijalankan di ekosistem AWS, dari S3 dan Athena untuk analisis data, SageMaker untuk modeling, hingga Lambda dan API Gateway untuk deployment. Keuntungannya apa sih? Nah, keuntungannya hanya ada di skalabilitas tinggi, biaya fleksibilitas, dan keamanan enterprise grade. Kesimpulannya, melalui pembelajaran ini saya sudah bisa memahami bagaimana data science digunakan untuk menjawab tantangan bisnis modern, mulai dari memahami masalah, mengolah data, membangun model, hingga memanfaatkan teknologi cloud seperti AWS. Kini saya bisa mengubah insight menjadi aksi nyata. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah, see you.